Ada seorang laki-laki mendidik anak-anak dengan sabar, dengan tekunnya. Dididik anak-anak ini, walaupun politik kejam menekan majelis pengajian, dia tetap mendidik anak-anak. Kalau di masjid masih ada anak-anak lari-lari, lompat-lompat, teriak-teriak, insya Allah masjid ini akan tetap ada orang sholat tahun 2055 nanti, insya Allah. Mereka yang akan mimpin sholat subuh, mereka yang akan mimpin tablik akbar. Sekarang saya kemari tahun 2026, 2036, 2046, 2056, 30 tahun lagi saya kemari, mereka yang akan menyambut saya dengan tola'al badru alaina. Bapak-bapak meninggal sudah. Saya masih hidup. Masalah umur ini nggak usah kita pikirkan. Kita kalau tegak di bawah pokok kayu, mumbang jatuh. Mumbang itu kelapa yang masih muda jatuh, kelapa tua jatuh. Jangankan kelapa muda, mayangnya pun jatuh. Anak bayi pun mati. Tapi yang paling penting adalah apa yang kita tinggalkan. Makanya orang selalu mohon ingin punya anak, ingin punya anak, ingin punya anak. Karena Nabi mengatakan tazawwaju nikahi al-walud, nikahi perempuan yang subur. Dari mana kita tahu dia subur? Bisa dites rupanya. Maksudnya tanya dia anak nomor berapa, keturunan ibunya berapa orang. Itu cara mengetahui perempuan subur. Adik nomor berapa? Aku anak tunggal. Mohon maaf, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Cari yang lain. Adik nomor berapa? Aku nomor 13. Adiknya berapa? Adik saya 7. Gua banget. Kenapa kita disuruh menikah dengan perempuan yang subur? Inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Aku adalah nabi yang paling bangga karena umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eropa akan binasa bukan karena ditembak dengan senjata. Eropa akan hancur bukan karena datang orang Islam bawa pedang memancung kepalanya. Bukan. Eropa akan hancur, kenapa? Karena orang Jerman gak mau punya anak, sampai kanselir Jerman ngasih beasiswa sampai S3 gratis kalau mau punya anak. Gak mau mereka punya anak. Saya pernah ketemu sendiri dengan bule waktu ceramah di perusahaan, tiba-tiba datang mobil jemputan. Ustadz mohon maaf ya, kita jemput bule. Saya bilang jangankan bule, Pak Le kita jemput. Pas lagi naik, tiba-tiba naik bule di belakang. Saya tanya, how are you? Fine, kata dia. Are you married? Apakah kau menikah? No. Dia nggak mau menikah. Dia cuma mau kumpul macam binatang, namanya kumpul kebo. Have children? No child. No time for child. Saya nggak punya anak, nggak ada waktu untuk punya anak, kata dia. Saya alhamdulillah, saya bilang. Dengan kalian gak punya anak, maka kalian akan punah. Yang membuat mereka punah, mereka kaya, duitnya banyak, mobilnya mewah. Mobil paling mantap dari mana? Dari Jerman. Tapi gak mau nikah, gak mau punya anak. Mereka punah dengan sendirinya. Sedangkan kita makan utang banyak, makan sambal belacan, anak do re mi fa sol la si do, do mi la sol fa mi re do. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kurang? Mereka akan punah dengan sendirinya. Bukan kita yang membunuh. Islam tidak perlu datang membawa senjata membunuh Eropa. Enggak. Mereka punah dengan sendirinya. Gara-gara apa? LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Kebetulan masjid kita sama dengan Masjid An-Nur di Pekanbaru Riau, Masjid Agung. Itu di depan Masjid Agung banyak pohon kurma kayak gini juga. Banyak kurma. Cuman nggak berbuah. Ini karena memang masih muda, masih kecil. Jadi didatangkanlah profesor kurma dari Thailand, namanya Profesor Kola.
Profesor Kola namanya, dari Thailand. Datang ke Pekanbaru, coba cek profesor, diperiksanya, kata dia, ini kurma sampai mati nggak akan berbuah. Kenapa, Prof? Kurmanya jantan semua. Ini menunjukkan bahwa LGBT tidak menghasilkan apa-apa. Itulah sekarang yang sedang mereka marakkan LGBT. Mereka buat produksi kopi, ayam panggang, ayam goreng, televisi, TV, handphone, laptop, semuanya nyumbang untuk LGBT. LGBT adalah laknat Allah yang akan membinasakan Eropa. Akhirnya mereka kena penyakit namanya AIDS yang tak ada obatnya sampai sekarang. Kalau sudah kena penyakit itu, kekebalan tubuh terhadap penyakit hilang, akhirnya tinggal tulang, mati, selesai. Sementara umat Islam sekarang wali kota yang Islam itu wali kota apa? Saya sebetulnya tahu, cuman ngetes saja jamaah ini ngikuti atau enggak. Kenapa orang Islam bisa berkuasa? Dulu orang Islam berkuasa itu karena perang, jihad. Sekarang justru orang Islam bisa berkuasa dengan alat yang mereka punya. Mereka yang buat, tapi orang Islam bisa menang. Apa nama alatnya? Demokrasi. Apa itu demokrasi? Satu orang, satu suara, nyoblos. Orang Islam dia tengok lembut, orang Islam dia tengok baik, orang Islam tidak bermasalah, on time, tepat waktu, agama tepat waktu, agama Islam. Orang Islam yang katanya telat, yang katanya terlambat, kalau sudah bulan puasa pasti tepat waktu. Allahumma laka sumtu. Mana ada orang terlambat? Nah, akhirnya menang dia. Gara-gara apa? Pakai alat punya orang, tapi kita yang menang dengan mencoblos. Jadi Islam ini akan pada puncaknya nanti ketika Eropa itu berkumandang di menara Eiffel itu takbir Allahu Akbar, insyaallah. Ustaz Somad ini mimpi. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong itu namanya Bernard Lewis. Cari di internet. Bernard Lewis. Bernard Lewis orang Yahudi. Kata Bernard Lewis, tidak sampai 50 tahun lagi Eropa itu akan dikuasai Islam. Kenapa? Karena India, Pakistan, Bangladesh, IPB, Inggris itu isinya India, Pakistan, Bangladesh yang muslim di situ. Yang dari cara ngomongnya ketahuan karena huruf T-nya pakai to. Everything to ya. I think you can talk English. Itulah yang sedang menguasai. India, Pakistan, Bangladesh itu berada di Inggris dan sekitarnya. Adapun Aljazair dengan Maroko itu berada di wilayah barat. Apa dia? Prancis, Spanyol. Itu isinya adalah umat-umat Islam yang datang bermigran ke sana, migrasi ke sana. Lalu kemudian Jerman itu diisi oleh orang Turki. Jerman diisi Turki. Lalu kemudian Aljazair Maroko mengisi Paris Prancis dengan Spanyol, dan Inggris diisi oleh India, Pakistan, Bangladesh. Dan orang Islam anaknya banyak-banyak. Sedangkan mereka pacaran, LGBT, kena penyakit AIDS, nggak sembuh-sembuh, mati. Maka untuk ketakutan-ketakutan ini menghadang umat Islam ini, muncullah apa yang disebut dengan ketakutan terhadap Islam, namanya Islamophobia. Fobia itu artinya takut. Islam takut terhadap Islam. Dan mereka itu kalau dilihat dari film-filmnya memang ketakutan. Dia kalau nengok laut, dia takut katanya ada makhluk yang akan naik ke atas, namanya Godzilla. Dia kalau nengok gelap di atas langit, kata dia takut akan ada makhluk yang akan turun dari langit ke bawah yang ngences, namanya alien.
Dia kalau nengok mobil parkir takut, katanya mobil ini nanti berubah jadi robot, namanya transformer. Mereka di dalam hatinya itu ada ketakutan. Maka jangan heran kalau di internet itu Islam dihajar, Islam diejek, Islam. Biasanya buah mangga itu dilempar setelah berbuah atau sebelum berbuah? Setelah berbuah, buahnya ranum, menguning, makin kuat lemparannya. Jadi ejekan-ejekan serangan terhadap Islam ini menunjukkan Islam di akhir zaman sedang berbuah, buahnya ranum, puncak. Mudah-mudahan kita sampai ke puncak kejayaan Islam itu, insya Allah. Jadi yang pertama adalah anak-anak kita dididik dengan baik. Dua, pendidikannya di mana? Zaman sedang berbuah, buahnya ranum, puncak. Mudah-mudahan kita sampai ke puncak kejayaan Islam itu, insya Allah. Jadi yang pertama adalah anak-anak kita dididik dengan baik. Dua, pendidikannya di mana? Siapa di antara ibu di sana yang sanggup membangunkan anak jam 3 subuh, tahajud, baca Quran, sholat subuh, berjamaah, berzikir, habis itu masuk kelas sampai jam 12 siang, habis itu masuk sampai asar, dari asar olahraga, maghrib berjamaah, isya, baca kitab, ngulang hafalan Quran, tidur jam 10 malam. Siapa di antara ibu yang sanggup mengawal anak dari jam 3 subuh sampai jam 10 malam? Angkat tangan. Enggak ada. Lalu siapa yang sanggup? Yang sanggup itu adalah pesantren Al-Fatah Darul Amal ini. Daftarkan segera anak-anak Anda ke pesantren Al-Fatah Darul Amal, hubungi nomor kontak berikut. Ingat, kuota terbatas. Suasananya adem, ayam, tentram, nyaman. Pemandangannya indah, sampai di atas bukit menghijau, ada pohon kurma yang gak lama lagi akan berbuah. Karena kurmanya tidak LGBT. Anak tidak khawatir lari. Kenapa? Temboknya tinggi. Memang ada pintu, tapi terkunci. Dan Ustadz Somad setiap jadwal di Provinsi Lampung datang ke sini. Kenapa Ustaz kesini? Iya, saya dibawa panitia. Saya jangan dibawa ke hotel, saya bilang. Bawalah saya ke tempat yang saya nyaman, yang di sana ada rahmat dan ridho Allah. Udah jelas pakai sarung, pakai koko, pakai sorban, pakai peci, dibawa nginap di hotel. Di hotel itu ada orang yang tingginya 170, kainnya 50. Ada yang resleting belum dipasang sudah diambil dari tukang jahit. Yang ketawa anak kecil pula. Macam paham aja. Tapi kalau saya di Al-Fatah ini nyaman. Mata saya terjaga, telinga saya terjaga, hati saya terjaga. Dan kalau istri saya nanya, saya pun enak jawab. Di mana? Di pesantren, saya bilang. Alhamdulillah, tenang. Habis nelpon baru saya keluar. Nah, jadi pesantren inilah benteng pertahanan kita, Bapak Ibu. Makanya siapa yang punya tanah, wakafkan untuk bangun pesantren. Saya setelah mendengar penjelasan Ustadz, ternyata benteng pertahanan kita pesantren, maka itu ada tanah Pak Ustadz, saya mau wakafkan untuk pesantren. Bagus. Tanah siapa Pak? Enggak tahu. Bapak punya tanah, tanahnya dibangun rumah. Setelah Bapak meninggal, rumahnya itu diambil oleh brownies, brondong manis. Tuh respon mereka di belakang. Tapi kalau dibangun pesantren, tulis di situ wakaf, la yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan, wala yurasu, tidak bisa diwariskan. Itulah hebatnya wakaf. Tapi jangan gara-gara itu nanti pulang semua diwakafkan.
Oh, ternyata kau mengumpul emas selama ini karena kau ingin nikah sama Bronis. Maka semua rumah ini kuwakafkan. Oh jangan, nggak boleh. Paling banyak wasiat boleh hanya sepertiga. Pesantrenlah benteng pertahanan kita. Di Malaysia Pak, di Malaysia Islam itu dijaga dengan 4. Berapa yang menjaga Islam di Malaysia? Yang pertama, dasarnya Islam, negaranya dasarnya Islam. Yang kedua, ada rajanya, sultan. Yang ketiga, ada muftinya. Yang keempat, ada lembaga negara khusus agama Islam namanya JAKIM, Jawatan Kemajuan Islam Malaysia. Ustaz kok tahu? Saya kan keliling ceramah Sabah, Sarawak, Malaysia. Saya pelajari. Di Indonesia keempat-empat ini nggak ada. Dasar negara kita Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Itu kemajuan umat Islam karena ingin menjaga keutuhan NKRI. Karena kalau dibuat dasar negara Pancasila ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, saudara kita yang ada di timur nggak mau gabung dengan Indonesia. Sementara kita menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, menghadapi sekutu, menghadapi PKI, menghadapi komunis. Akhirnya kita mengatakan nggak apa-apa, nggak usah kita bawa Islam, kita pakai Pancasila. Yang penting kita bisa bersama menjaga keutuhan persatuan. Yang kedua, sultannya sudah nggak ada, nggak berkuasa, karena kita pakai sistem presiden. Karena sultan tidak ada, mufti tidak ada, dan tidak ada lembaga negara khusus mengurus agama Islam, nggak ada. Ini Bapak Kepala Kementerian Agama, Kementerian Agama bukan ngurus agama Islam, tapi semua agama yang ada di Indonesia. Lalu kenapa Islam di Indonesia masih tetap tegak, berdiri, berwibawa? Karena ada pesantren. Pesantren melahirkan ulama. Ulama yang akan berjuang menegakkan agama Islam. Takbir. Kalau saya takbir itu berarti sudah 50 menit. Tadi saya duduk 5:30, sekarang sudah jam 6:15. Padahal yang mau saya sampaikan 5. Ini kalau saya teruskan ini bisa azan zuhur ini. Benteng pertama, anak-anak kita yang hijau-hijau ini selamatkan dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari internet, selamatkan dari gadget, selamatkan dari garong, selamatkan dari geng motor, selamatkan dari macam-macam. Di mana tempat menyelamatkannya? Yang kedua, pondok pesantren. Kiai Haji Hashim Asy'ari meninggal, tapi pesantrennya tetap ada, Tebu Ireng, Al-Falah, Ploso, Lirboyo, Kerapia, Kiai Huzairon, Pondok Pesantren Al-Fatah, Temboro, tetap tegak berdiri. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Apa yang mau kita tinggalkan? Maka tinggalkanlah pesantren. Saya bukan kiai, saya bukan ustadz. Kalau bisa kasih tanah, kasih tanah. Gak bisa kasih tanah, kasih semen. Gak bisa semen, batu bata, batu kerikil. Gak juga bisa datang support. Sudahlah, gak ngasih tanah, gak support, malah memfitnah pesantren. Padahal kalau dia mati didoakan oleh orang, gak mau orang pesantren doakan dia. Giliran mau mati sakratul maut, yang sombong, yang ngejek pesantren, anak pesantren lah yang dipanggil untuk membacakan Yasin. Selesai bacakan Yasin, kata istrinya, gimana Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana? Udah meninggal. Untung anak pesantren, kalau enggak mati-mati. Yang ketiga, apa kekuatan kita? Kekuatan kita adalah dakwah. Indonesia mayoritas muslim, tapi di India muslimnya 300 juta Pak, lebih banyak dari kita. Tapi mayoritas saudaranya Hindu 1 miliar, maka lebih banyak. Nggak bisa di sana buat tablik akbar ceramah begini, datang Amitabh Bachchan sama Sanjay Dutt.
Nggak bisa. Maka datanglah seorang ulama berpikir bagaimana dakwah ini. Nggak bisa ceramah petantang petenteng begini, nggak bisa. Bagaimana caranya? Akhirnya beliau iktikaf di Masjid Nabawi. Sampai akhirnya beliau dapat rezeki bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan Nabi, berdakwahlah seperti dakwah aku dulu. Pesannya cuma pendek, berdakwahlah seperti dakwah aku dulu. Gimana dakwah seperti dakwah? Rupanya maksudnya bukan tabligh akbar, tapi dakwah dari pintu ke pintu. Mengetuk pintu rumah orang. Assalamualaikum Pak Haji, ayo kita ke masjid yuk. Jangan ajak-ajak saya. Kamu belum lahir, saya sudah haji. Assalamualaikum Pak, saya hadir ijtima 3 provinsi, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, 20.000 orang datang. Ketemu sama Pak polisi, saya tanya, Bapak ikut ngaji? Iya. Gimana ceritanya Bapak taubat? Saya tanya, gimana ceritanya Bapak taubat? Ada orang ngetuk rumah saya Pak Ustadz, ngajak sholat terus. Lama-lama saya cabut pistol saya. Kalau nggak berhenti ku tembak kok gitu. Terus besok dia datang lagi. Ini orang nggak takut mati. Terus ya udah akhirnya saya ikut. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustadz Somad itu berdakwah, itu salah, perlu diluruskan. Abdul Somad tidak berdakwah. Ustadz Abdul Somad itu taklim. Kalau ngajar begini ini namanya taklim. Yang berdakwah itu adalah mengajak orang dari jalan setan ke jalan Tuhan. Itu yang berdakwah. Yang masuk ke diskotik, yang berani megang bola biliar orang, takutlah kepada Allah. Nah, itu yang berdakwah. Itu yang berdakwah. Tukang yang nggak pernah peduli sama masjid, nggak pernah peduli sama azan, tetap bertukang, lutang ngajak dia. Pak tukang, ayo kita sholat. Kalau kau ngajak terus kepala kau kupukul kayak martil. Nah, itu yang dakwah itu. Karena definisi dakwah adalah ud'u ila sabili rabbik, mengajak orang ke jalan Tuhan. Sedangkan Ustadz Somad itu dia menceramahi orang dalam masjid. Orang sudah ngumpul di masjid, baru datang Abdul Somad. Bukan Abdul Somad ngajak orang luar ke dalam masjid. Mestinya dakwah itu ngajak orang dari jalan luar ke dalam masjid. Itulah yang dakwah itu. Sekarang jamaah ini nggak bisa membedakan mana dakwah, mana taklim. Perlu diluruskan. Ustadz Somad itu taklim. Tapi ada orang dakwah. Dia bukan profesor, bukan doktor, bukan kiai. Tapi dia mengajak orang dari jalan setan ke jalan Sudirman. Masjidnya di jalan Sudirman. Yang bagus itu ngajak dari luar masjid ke dalam masjid. Tapi ada satu kelompok lagi, orang yang udah dalam masjid malah diusirnya keluar masjid. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Orang sudah bagus-bagus dalam masjid, baca Yasin, baca Quran, tahlil, zikir. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bid'ah. La ilaha illallah kok bid'ah? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan kita ada pada akidah yang ditanamkan ke dalam jantung, dihunjamkan ke dalam tangkai jantung anak-anak kita. Ditalkinkan la ilaha illallah itu ke telinganya waktu dia masih bayi. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu azan bukan untuk anak bayi. Kalau macam itu kuatnya terkejutlah dia. Bedakan antara azan bayi sama azan sholat. Kalau azan bayi lembut. Sekarang banyak terbalik. Azan untuk bayi itu dipakai untuk sholat. Ayalah sholat. Itu untuk bayi. Kalau untuk bayi lembut. Kalau untuk sholat cari suara yang lantang. Udah terbalik-balik dunia ini udah. Setelah akidahnya kuat, jaga dia. Karena ulat paling suka memakan pucuk yang hijau. Apa kata ulat? Pucuk, pucuk. Hati-hati pucuk-pucuk hijau ini kena ulat. Di mana dia dititipkan? Di pondok.
kau memang jenderal, kau memang dokter spesialis, kau memang kepala daerah, tapi kalau untuk menjaga anak, yang paling telaten, yang paling pandai adalah pesantren. Makanya mereka tahu pesantren ini benteng terakhir umat Islam. Makanya pesantren mau dibusukkan. Fitnahnya diangkat terus di sosial media. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sekotak. Sekarang udah nggak pakai belanga lagi. Kecil ini masalahnya, tapi terus diangkat oleh buzzer. Kenapa? Karena mereka tahu kalau orang tua tidak lagi percaya ke pesantren, anak ditarik ke rumah, akhirnya anak dirusak melalui telepon gadget. Kawan saya guru, ngajar di sekolah, razia handphone. Anak-anak, masukkan semua handphone ke keranjang. Periksa handphone anak-anak. Telepon orang tua. Bapak besok datang. Mohon maaf, saya nggak bisa, jadi istri saya yang datang. Ibu, anak ibu ini sudah hebat, lampau batas. Handphonenya sudah kami periksa, macam-macam isinya. Jaga anak ibu dengan baik. Selesai guru ini marah, ibu itu ngomong, mohon maaf Pak. Kenapa Bu? Itu handphone suami saya. Ternyata yang rusak bukan cuma anaknya, bapak. Makanya buatkan Pak Kiai Budi, buatkan nanti pesantren khusus untuk bapak-bapak. Ibu kalau ada bapak yang mau dititipkan, titipkan segera.